warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Siti Halautus Sa'diyah akan sedikit membahas tentang pemikiran Ikhwanus Shafa dalam dunia pendidikan dan relevansinya untuk dunia kontemporer sekarang. Siapa sih Ikhwanus Shafa itu? Dan bagaimana perannya dalam dunia pendidikan? Dan apa relevansinya pemikiran Ikhwanus Shafa dalam dunia kontemporer sekarang? Filsafat tumbuh dan berkembang dalam dunia Islam dimulai pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, karena pada saat itu banyak orang yang tertarik dan berkecimpung dalam ilmu filsafat. Orang yang belajar filsafat pada masa ini, mereka dianggap ateis karena pemikirannya bebas keluar dari agama. Mereka disamakan dengan kekafiran. Orang yang belajar filsafat pada saat itu juga banyak yang mendapatkan hukuman badan. Kritikan-kritikan tajam banyak terlontar kepada Al-Ma'mun, Khalifah keempat Abbasiyah pada saat itu, karena dialah yang memperbolehkan penerjemahan filsafat ke dalam bahasa Arab. Karena kecaman-kecaman dan tindakan yang keras pada filsafat oleh penguasa pada saat itu, maka para ahli filsafat akhirnya mereka bersembunyi-sembunyi untuk mengembangkan pemikirannya tentang filsafat. Karena kecemasan semakin memuncak dan tindakan-tindakan keras penguasa terhadap ilmu filsafat, akhirnya para filosof atau ahli filsafat mereka bersembunyi-sembunyi untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu filsafat. Mereka akhirnya membangun sebuah organisasi Ikhwanus Shafa bertujuan untuk studi filsafat. Organisasi Ikhwanus Shafa sendiri berdiri di Baghdad pada abad keempat pertengahan. Di antara anggotanya yang diketahui yaitu Abu Sulaiman Muhammad ibnu Mashar al-Basti dan Abu Al-Hasan Ali bin Harun Az-Zanjani, ada Abu Ahmad al-Mahrajani, ada Al-Kufi, dan Zaid ibnu Rifa'ah. Mereka itu adalah anggota-anggota yang diketahui. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan secara rahasia dan membahas filsafat dari segala segi dan cabang-cabangnya, sehingga mereka dalam filsafat mempunyai mazhab sendiri yang merupakan himpunan intisari dari semua filsafat Islam setelah mereka menelan sendiri filsafat Yunani, Persia, dan India dan meluruskannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Prinsip mazhab mereka ialah anggapan bahwa syariat Islam sudah dikotori dan kebodohan-kebodohan sudah bercampur dengan kesesatan-kesesatan. Tidak ada jalan kecuali mensucikannya dengan filsafat, karena filsafat mengandung hikmah, i'tiqadiyah, dan maslahah ijtihadiyah. Maka bila mana tersusun filsafat Yunani dan syariah Islam, tercapailah sebuah kesempurnaan. Pemikiran Ikhwanus Shafa ini dijelaskan secara terperinci dalam ensiklopedi Ikhwanus Shafa atau biasa dikenal sebagai Rasail Ikhwan As-Shafa. Mereka menggambarkan filsafat dalam 52 risalah himpunan. Risalah ini menggambarkan filsafat Islam yang sudah mencapai puncak meliputi segala macam ilmu pengetahuan yang masyhur pada zaman itu. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki risalah Ikhwanus Shafa ini, diantaranya yang pertama, risalah ini menghimpun filsafat-filsafat yang terdapat dalam kitab-kitab filsafat pada umumnya,
bahwa mempelajari risalah ini berarti mempelajari seluruh filsafat yang ada pada saat ini. Kedua, risalah ini memiliki daftar isi panjang lebar sehingga membantu pembacanya dalam mempelajari apa yang diperlukan. Ketiga, uslub atau style tulisannya serta lafal-lafal yang dipergunakan sangat sederhana dan mudah, sehingga orang yang baru mulai mempelajari filsafat tidak banyak mengalami kesulitan dalam memahaminya, serta penggunaan perumpamaan atau tashbih serta contoh-contoh dalam menganalisis tujuan dan istilah-istilah filsafat sangat menolong pembacanya untuk memahami isinya. Kelompok Ikhwanus Shafa ini selalu berbicara tentang nilai-nilai filsafat sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran dan keinginan mereka untuk selalu mengintegrasikan dengan Tuhan atau dengan hukum Tuhan yang dibawa oleh para nabi. Mereka membawa konotasi terhadap kata filsafat dengan sebuah hikmah yang berbeda dengan cara pandang rasionalis pada umumnya. Yang melatar belakangi pemikiran Ikhwanus Shafa ini adalah ketidakpuasan mereka terhadap pelaksanaan pendidikan dan gaya hidup umat Islam pada saat itu. Yang kedua, merancang manfaat atas semua pengetahuan baik untuk dirinya sendiri, lingkungan, dan alam semesta, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan untuk berbuat sesuai dengan pengetahuannya dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Profesor Maragustam, dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa kelompok Ikhwanus Shafa ini cenderung kepada aliran religius rasional. Aliran ini memadukan antara sudut pandang keagamaan dengan sudut pandang kefilsafatan dalam menjabarkan konsep ilmu. Sehingga kelompok ini berpendapat bahwa pengetahuan semuanya diperoleh dari aktivitas belajar dan menjadi modal utamanya adalah indera. Pemahaman Ikhwanus Shafa mengenai perkembangan jiwa condong kepada teori tabula rasa. Artinya bahwa pikiran sebelum mendapatkan ilmu atau pemahaman adalah bagaikan selembar kertas putih yang bersih dan kosong, yang belum ditulis apapun. Ikhwanus Shafa berpendapat bahwa cara memperoleh ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama melalui panca indera. Artinya bahwa dengan panca indera, manusia dapat memahami suatu objek alam semesta yang bersifat empirik yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Yang kedua, mendengarkan berita atau informasi. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh manusia, dan manusia dapat memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga, tulisan dan membaca. Dengan ini manusia dapat memahami makna akan ucapan, bahasa, ataupun pembicaraan. Seluruh pengetahuan menurut Ikhwanus Shafa bersifat muktasyabah. Artinya bahwa harus diupayakan untuk mendapatkannya, bukan bersifat bawaan atau fitriyah, sedangkan asal pengetahuan adalah al-hawas atau bersifat indrawi. Setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tentunya kita harus berusaha untuk terus latihan, merenungkan apa yang sudah kita pelajari, dan pembiasaan dilakukan secara kontinu untuk memperkuat ilmu pengetahuan yang didapat. Seperti dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah melahirkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui apa-apa. Dari ayat tersebut
dijelaskan bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia tidak diperoleh secara langsung, karena hakikatnya manusia dilahirkan tidak memiliki pengetahuan. Mereka tidak tahu apa-apa. Namun dengan melalui panca indera yang kita miliki, manusia dapat mempelajari semua yang ada dan apa yang dilihat, disentuh, dan didengarkan, dan menjadi sebuah pengetahuan. Ikhwanus Shafa menekankan akan pentingnya berguru. Ia memandang bahwa guru mempunyai posisi sentral dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki sifat dewasa, tegas, cerdas, halus watak dan perangainya, bersih hatinya, mencintai ilmu demi kebenaran, dan menghindarkan sifat tasabuh atau fanatisme. Sifat-sifat tersebut sangat diharuskan karena Ikhwanus Shafa memandang bahwa guru merupakan bapak kedua dari peserta didik. Guru dalam pandangan agama Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi yang ada, baik potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Ikhwanus Shafa memandang bahwa ada perbedaan setiap individu atau peserta didik, sehingga seorang peserta didik harus menyesuaikan dengan kecenderungan dan bakat mereka masing-masing. Tujuan pendidikan menurut Ikhwanus Shafa harus berdasarkan nilai keagamaan karena keridhaan Allah sangatlah penting untuk kehidupan akhirat. Tujuan pendidikan harus bisa memenuhi tujuan individual dan sosial. Dengan catatan, tujuan yang bersifat sosial ini harus disampaikan pada posisi yang pertama daripada tujuan pendidikan yang bersifat individual. Tujuan pendidikan menurut Ikhwanus Shafa harus berdasarkan nilai keagamaan karena keridhaan Allah sangatlah penting untuk kehidupan akhirat. Tujuan pendidikan harus bisa memenuhi tujuan individual dan sosial. Dengan catatan, tujuan yang bersifat sosial ini harus disampaikan pada posisi yang pertama daripada tujuan pendidikan yang bersifat individual. Sedangkan untuk kurikulum pendidikan menurut Ikhwanus Shafa mencakup atas logika, filsafat, ilmu jiwa, pengkajian kitab agama samawi, kenabian, ilmu syariat, dan ilmu pasti. Namun, Ikhwanus Shafa lagi-lagi menekankan kepada ilmu keagamaan karena merupakan tujuan akhir dari pendidikan. Metode pengajaran Ikhwanus Shafa menekankan kepada prinsip mengajarkan dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. Seharusnya orang yang akan mempelajari dasar-dasar segala yang ada ialah agar mengetahui dasar-dasar itu menurut hakikatnya. Maka yang pertama-tama dia harus mempelajari dasar-dasar segala yang ada, yang konkret, yang dapat diraba. Dengan demikian akan terbentuk pikirannya dan menjadi kuat untuk mempelajari segala hal yang abstrak. Karena pengenalan hal-hal yang konkret lebih banyak menolong bagi para pelajar, khususnya bagi para pemula untuk memahami suatu pelajaran yang diberikan oleh guru. Metode pengajarannya bisa melalui metode contoh-contoh, terus metode perumpamaan-perumpamaan. Karena hal tersebut akan mempermudah para peserta didik dalam memahami suatu pelajaran.
Berdasarkan pemikiran Ikhwanus Shafa tentang pendidikan Islam, terdapat relevansinya dalam dunia modern atau kontemporer sekarang. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana relevansinya, kita harus memahami dulu tentang seperti apa sih ciri-ciri dunia modern sekarang. Apa sih dunia modern itu? Dunia modern itu adalah keadaan manusia dengan berbagai kelengkapan hidupnya, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya yang serba baru, maju, canggih, menakjubkan, dan selalu mengalami perubahan. Dunia atau masyarakat modern menurut Deliar Nur yang dikutip dalam bukunya Abu Dinata mengatakan bahwa dunia modern atau masyarakat modern memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah manusia modern atau masyarakat modern biasanya bersifat rasional, yaitu lebih mengutamakan pendapat akal pikirannya daripada emosinya. Mereka berpikir bahwa sebelum melakukan pekerjaan selalu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai untung ruginya, dan pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan enggak bagi dirinya sendiri. Terus yang kedua, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya. Yang ketiga, menghargai waktu. Orang atau masyarakat modern, mereka selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus yang keempat adalah bersifat terbuka, yakni mau menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun. Yang kelima, berpikir objektif. Artinya, masyarakat modern melihat segala sesuatu dari sudut pandang fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Setelah mengetahui ciri-ciri masyarakat modern tersebut, kita akan melanjutkan pembahasan tentang seperti apa sih relevansinya pemikiran Ikhwanus Shafa dengan pendidikan modern sekarang. Yang pertama, cara memperoleh ilmu menurut Ikhwanus Shafa tadi sudah dijabarkan bahwa cara memperolehnya ada 3 cara, yaitu melalui panca indera terhadap objek yang bersifat empirik, kedua melalui informasi atau berita. Dalam dunia modern sekarang, manusia dapat dengan mudah mendapatkan segala informasi atau berita. Mereka menggunakan teknologi seperti gadget untuk mengetahui informasi tentang apa yang ada di dunia ini. Tidak terbatas ruang lingkup dan waktunya. Artinya manusia bisa belajar dari mana saja. Yang ketiga, melalui tulisan atau bacaan. Dalam dunia pendidikan sekarang, tugas yang diberikan kepada peserta didik biasanya berupa tugas tulisan seperti makalah, terus clipping, ya, yang memiliki manfaat bagi peserta didik untuk mengetahui pengetahuan dengan cara membaca dan menulis. Diperlukan juga cara agar ilmu pengetahuan terserap dengan baik, yaitu menurut Ikhwanus Shafa juga tadi bahwa dengan cara latihan, perenungan, dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan berkelanjutan disertai kesabaran akan memperkuat pengetahuan yang diperoleh. Menurut Ikhwanus Shafa, pengetahuan yang diperoleh manusia tidaklah diperoleh secara langsung atau secara cuma-cuma, melainkan dari pengalaman yang ditangkap oleh panca indera dari lingkungannya.
Relevansinya yang kedua adalah metode pengajaran menurut Ikhwanus Sofa harus mengajarkan dari hal yang konkret kepada hal yang abstrak, yang diharapkan akan terbuka pikiran peserta didik untuk memperoleh hal-hal yang abstrak, karena mengenal hal-hal yang konkret lebih banyak membantu bagi pelajar untuk memahami suatu pelajaran. Contohnya seperti dalam pelajaran akidah akhlak, seorang guru tidak hanya bisa memberikan materi saja di kelas, melainkan harus bisa memberi contoh yang baik di luar sekolah atau di luar kelas, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk meniru tingkah laku baik yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Ketiga, tentang relevansinya pemikiran Ikhwanus Sofa dalam dunia pendidikan sekarang, yaitu Ikhwanus Sofa memandang bahwa seorang guru harus memiliki sifat dewasa, tegas, cerdas, halus watak dan perangainya, bersih hatinya, mencintai ilmu demi kebenaran, dan menghindarkan sifat tasabuh atau fanatisme. Jika dikaitkan dengan standar kompetensi guru sekarang, masih sangat relevan, yang mana sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 28 ayat 3 yang mengatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal atau kepribadian, dan kompetensi sosial. Relevansinya yang keempat, Ikhwanus Sofa memandang bahwa tujuan pendidikan harus dikaitkan dengan nilai keagamaan, karena keridhaan Allah merupakan hal yang mutlak, karena dari pendidikan akan membawa kepada akhirat. Menurut mereka juga bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengenali dirinya sendiri. Namun tujuan ini bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan tujuan perantara. Maka dari itu, tujuan akhir dari menuntut ilmu adalah pengikatan harkat dan martabat manusia kepada tingkatan malaikat yang suci agar dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut relevan dengan tujuan pendidikan di era sekarang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, yang bunyinya bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang artinya bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk tujuan duniawi, namun untuk tujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Relevansinya yang kelima adalah Ikhwanus Sofa mengatakan bahwa kurikulum pendidikan mencakup logika, filsafat, ilmu jiwa, pengkajian kitab agama samawi, kenabian, ilmu syariat, dan ilmu pasti. Namun, Ikhwanus Sofa lebih menekankan kepada ilmu keagamaan karena merupakan tujuan akhir pendidikan. Relevansinya dengan pendidikan sekarang adalah adanya perguruan tinggi yang mengintegrasikan dan menginterkoneksikan materi kajian dari studi-studi keislaman dalam kajian ilmu-ilmu umum dan sebaliknya, seperti mengintegrasikan materi pelajaran kajian Islam, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan bidang kajian ilmu-ilmu umum.
bisa disimpulkan bahwa dalam dunia modern atau era global sekarang, ternyata pemikiran Ikhwanus Shafa masih sangat relevan dengan dunia pendidikan sekarang. Oke, sekian pembahasan saya tentang pemikiran Ikhwanus Shafa dalam pendidikan dan relevansinya dengan dunia kontemporer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.